Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Ibu. Sudah pada sarapan? Sudah. Belum ada yang sudah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, salah satu tolong dipimpin doa. Ketua kelasnya siapa? Dian. Silahkan Mbak Dian dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu presensi hari ini ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Mbak Suci. Mbak Suci, kenapa? Wahyu. Oh, Mas Wahyu. KPPS, Bu. Oh, KPPS. Iya. Oke, lanjut. Ibu akan presensi satu persatu ya. Mbak Dian Nita Talia. Hadir, Bu. Hadir. Indah Yuniarti. Hadir, Ibu. Lalu Salma. Hadir. Hadir. Lanjut. Sebelum kita belajar mengenai materi pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu dari Kota Semarang. Apa kira-kira? Salah satu lagu. Gambang Semarang. Gambang Semarang terus Gundul-gundul pacul. Oke, kita pilih gundul-gundul pacul saja ya. Setuju? Setuju aja. Baik. Oke, salah satu siapa yang mau memimpin? Saya, Ibu. Mbak Dian. Ayo teman-teman berdiri. Berdiri. Oke. Botak. Terima kasih Mbak Dian. Iya, Bu. Oke, lanjut. Oke, Bu. Oke, lanjut teman-teman. Itu siapa? Kepala sekolah. Oke. Materi hari ini kita akan mempelajari mengenai teks biografi. Biografi. Namun sebelum itu kalian masih ingat kita minggu lalu, pertemuan yang lalu kita membahas mengenai materi apa? Teks Negosiasi. Oke, teks negosiasi apa Mbak Indah? Ini seingat saya ya, Yes, Bu. ingatnya apa? Teks yang berisi tawar-menawar yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Ya, betul. Teks yang berisi tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks biografi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks biografi yang telah dibaca atau didengar dengan tepat. Nah, lanjut. Ini adalah pertanyaan tematiknya. Nah, apakah kalian memiliki tokoh yang menginspirasi? Saya tahu. Siapa? Puan Maharani. Puan Maharani. Siapa? Nagita. Nagita. B.J. Habibie, B.J. Habibie. Nah, apa yang membuat kalian itu terinspirasi dengan tokoh tersebut? Suaranya, Bu. Suaranya Mbak Puan. Mbak Puan bagus ya, menggelegar ya. Yes, gitu. Iya. Solid. Solid, betul. Semangatnya membara, Semangatnya Bu. membara. Oh ya, Bu. Nagita mandiri, Bu. Mandiri terus kaya raya Iya, ya, kaya Mas raya. Mas. Betul sekali. Oke, lanjut. Hari ini kita akan mengawali pembelajaran dari awal, yaitu mengenai pengertian teks biografi.
Nah, teks biografi merupakan teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Nah, teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani oleh banyak orang. Nah, umumnya teks biografi ini berisi sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Selain itu, kalian juga bisa mencantumkan permasalahan yang pernah dihadapi oleh tokoh. Jadi isi di dalam teks biografi itu mengenai suatu tokoh yang dimana menjelaskan mengenai perjalanan hidupnya. Selain itu bisa menginspirasi oleh seseorang yang membaca teks biografi. Nah, Bu Nadia ada contoh. Ini adalah merupakan foto dari beberapa tokoh. Ada yang kenal? Kenal. Tahu aja tapi nggak kenal. Tahu aja ya? Oh iya. Ini siapa? Kakeknya? Oh iya. Ini siapa? Ini siapa? Mahfud MD. Oh, Cak Imi. Lalu kalau yang ini? Mas Gibran. Mas Gibran. Nah, kalian itu bisa membuat teks biografi berdasarkan 3 tokoh ini. Tapi itu kalau membuat teks biografi nanti kita bahas di pertemuan berikutnya gitu ya. Lalu kalian juga bisa membuat teks biografi mengenai ini pesepak bola. Misal yang anak-anak cowok pada suka Messi. Kenal Messi ya? Ronaldo. Nah, nanti kalian bisa membuat teks biografi mengenai pemain sepak bola juga. Oke, lanjut mengenai tadi pengertian. Sudah paham? Sudah Ibu. Sudah. Oke, kita lanjut ke mana ini? Adakah yang tahu perbedaan antara biografi dengan autobiografi? Ada yang tahu? Kalau biografi itu Bu, Menulis tokoh seseorang. Iya. gimana Mbak Salma? Kalau biografi itu kita menuliskan tokoh seseorang. Kalau autobiografi kita menuliskan diri sendiri, Bu. Oh iya, betul sekali. Ada apa? Nah, ini biografi itu teks yang berisi kisah hidup seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan kalau autobiografi itu teks yang berisikan kisah hidup seseorang tokoh yang ditulis oleh dirinya sendiri. Itu adalah bedanya ya. Yes. Paham? Lanjut, kita akan mempelajari struktur. Ada 3. Yang pertama, Orientasi, peristiwa penting, reorientasi. oke, bagian orientasi. Ini pertama. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Nah, bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Oke, lanjut. Peristiwa penting. Ini ada setelah tadi bagian orientasi. Nah, pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Nah, bagian ini disusun secara kronologi sesuai urutan waktu. Nah, terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Nah, di bagian peristiwa penting ini juga merupakan inti dari teks biografi karena pada bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Gitu ya. Oke, lanjut untuk struktur yang ketiga, reorientasi. Nah, bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Jadi di bagian terakhir reorientasi ini boleh dimasukkan di dalam teks biografi yang telah kalian susun ataupun tidak dicantumkan. Ini kan bersifat opsional. Oke, itu tadi merupakan 3 struktur teks biografi. Lanjut mengenai aspek kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu seperti iya, lalu ada dia, beliau. Nah, contohnya misal salah satu contoh I.R. Soekarno merupakan presiden pertama di Indonesia. Ia
atau beliau lahir di Jakarta misal gitu ya. Nah jadi ia itu menunjukkan kata ganti orang ketiga. Nah lalu untuk yang kedua menggunakan kata ganti penunjuk yang dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan. Contohnya yaitu kata ini dan itu. Lalu untuk aspek kebahasaan yang ketiga menggunakan kata konjungsi seperti ini. Contohnya itu seperti, lalu ada atau, tetapi, dan lain sebagainya. Nah lalu yang keempat menggunakan penanda waktu. Contohnya itu nantinya atau telah, begitu ya. Nah ini adalah aspek kebahasaan dari teks biografi. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada Ibu. Oh belum ada ya, oke. Kalau belum ada, nah selanjutnya mari amati video berikut ini. Ahmad Yani lahir dari keluarga Wongsorejo, sebuah keluarga yang bekerja di pabrik gula yang dikelola oleh Belanda. Pada tahun 1927, Ahmad Yani pindah ke Batavia bersama keluarganya. Tempat tersebut merupakan tempat bekerja ayahnya yang sekarang bekerja untuk seorang jenderal Belanda dikirim ke Amerika Serikat, yaitu untuk belajar di Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas. Dan kembali lagi ke tanah air pada tahun 1956. Setelah itu Ahmad Yani dipindahkan ke markas besar Angkatan Darat di Jakarta. Di sana, ia menjadi anggota staf Jenderal Abdul Haris Nasution. Di sana juga, ia menjabat sebagai asisten logistik KSAD sebelum menjadi wakil KSAD bidang organisasi dan kepegawaian. Ahmad Yani merupakan salah satu target korban dari gerakan tanggal 30 September atau biasa disebut dengan G30 SPKI. Saat pagi buta, pasukan pemberontak G30 SPKI mendatangi rumahnya. Di sana ia diculik dan ditembak. Nah, tadi kalian sudah mengamati salah satu video teks biografi mengenai siapa tokohnya? Ahmad Yani. Ahmad Yani itu merupakan salah satu tokoh atau pahlawan yang terkenal di daerah kota Semarang. Selain itu, siapa lagi tokoh yang terkenal? Dr. Karyadi. Dr. Karyadi, Pangeran Diponegoro, betul sekali. Nah, lanjut. Nah, ini ada yang namanya LKPD sebentar. Nah, setelah kalian mengamati video teks biografi tadi, nah kalian dapat ini ya mengerjakan LKPD. Nah, ini adalah LKPD-nya, nanti kalian scan. Lalu kalau ini kalian merasa kesulitan, nanti setelah melihat video nih kalian bisa melihat teks biografinya. Ya, nah, ini kalian apa tugasnya di LKPD itu? Kalian baca dulu itu teks biografinya, lalu kalian analisis struktur dan juga aspek kebahasaan yang ada di teks biografi Ahmad Yani. Ya, Oke, Ibu kasih ini secara mandiri ya. Ya, Bu. Oke, kalau mandiri merasa kesulitan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Gampang ya, kita kerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Kurang, Bu. Kurang, mintanya berapa nih? 20 menit. 20 menit. Baik, 20 menit. Oke. Dimulai dari sekarang Ya, ya. Bu, mau nyepen dulu, Bu. Oke. Oke. Udah. Saya grup. Sudah. Oke. Sudah? Sudah. Sudah belum? Sudah. Oke, siapa yang sudah? Belum, Bu. Oh, belum. Ini udah. Oh, Mbak Dian Ini sudah. sudah. Ayo segera, Mbak Salma, cepat. Oke, 5 menit lagi. Aduh, gimana ini? Udah susah. Oke, sudah semuanya ya? Sudah. Oke, satu mempresentasikan. Siapa yang mau maju? Saya. Oke, silakan Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Tatalia, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Struktur teks biografi Jenderal Ahmad Yani. Orientasi terletak di paragraf 1. 2. Peristiwa penting ada di paragraf 2 dan 3. 3. Reorientasi terdapat di paragraf 4. Aspek kebahasaan. 1. Kata ganti orang ketiga tunggal terdapat kata ia, dia di paragraf 1 sampai dengan 4. 2. Kata ganti petunjuk terdapat kata ini yang ada pada paragraf 2. 3. Kata konjungsi terdapat kata tetapi di paragraf 4. 4. Kata penanda waktu terdapat kata saat itu di paragraf 1. Begitu teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini itu saja yang dapat kita pelajari. Jadi tadi kita sudah membahas materi mengenai apa saja? Pengertian teks biografi, Pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan. kaidah kebahasaan, betul. Nah, dari materi yang setelah Bu Nadia sampaikan ada yang mau ditanyakan? Sementara belum ada Ibu. Belum ada, sudah ya, tidak ada ya. Kalau ada nanti bisa menghubungi Bu Nadia kalau mau bertanya. Baik, itu saja yang dapat Bu Nadia sampaikan. Terima kasih telah hadir pada pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam